Selamat sore, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Yang mulia, Biku Sangha, yang saya hormati, para Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur DKI Jakarta, yang saya hormati Ketua Umum Hikmah Budi, Adinda Wirjawan, beserta seluruh jajaran pengurus, para senior Hikmah Budi, yang saya hormati seluruh kader Hikmah Budi dari seluruh tanah air Indonesia, yang saya hormati Adinda, rekan-rekan Cipayung Plus yang juga hadir, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Tadi Adinda Wirjawan banyak muji-muji saya. Saya masih nebak-nebak tujuannya kemana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sudah sering saya sampaikan bahwa Indonesia, negara kita ini memiliki peluang besar, memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju. Saat puncak bonus demografi di tahun 2030-an. Saat itulah kesempatan kita. Saat 68% penduduk Indonesia ini berada di usia produktif. Dan ini adalah kesempatan langka. Biasanya dalam satu peradaban sebuah negara hanya diberi kesempatan sekali untuk melompat menjadi negara maju. Saya sering memberikan contoh negara-negara di Amerika Latin yang tahun 50-an, tahun 60-an, tahun 70-an sudah menjadi negara berkembang. Tapi tidak bisa menggunakan kesempatan yang diberikan kepada mereka, sehingga sampai saat ini mereka juga tetap masih menjadi negara berkembang. Bahkan ada beberapa yang sudah kembali menjadi negara miskin. Kalau negara yang sering saya sampaikan untuk contoh Afrika Selatan, tahun 2015, 63% penduduk di Afrika Selatan itu berusia produktif. Artinya bonus demografinya di tahun 2015. Tapi yang terjadi, justru 25% penduduknya menganggur, pengangguran. Tahun 2015. Dan tahun 2021 naik lagi penganggurannya menjadi 33%. Inilah contoh yang berhasil Korea Selatan. Di tahun 87, mereka sudah memiliki income per kapita kira-kira 3.500. Dan melompat di tahun 95 sudah menjadi high income country, yaitu berada di 11.800 US dollar income per kapitanya. Artinya dia sudah masuk pada negara maju. Karena apa? Kualitas SDM lewat pendidikan dan training yang mereka lakukan berhasil. Kita juga ingin seperti itu. Ingin menjadi negara maju, melihat yang gagal dan melihat yang berhasil. Kenapa gagal dan kenapa berhasil. Dan kita harapkan Indonesia emas itu betul-betul terjadi di 2045 yang akan datang. Kesempatannya ada, tetapi tantangannya juga tantangan-tantangan yang tidak ringan. Kalau hitung-hitungan dari World Bank, dari IMF, dari OECD, dari McKinsey, kita ngitung sendiri juga, mestinya insya Allah bisa. Tapi sekali lagi, dengan konsistensi, stabilitas politik yang baik, tidak gonta-ganti program,
tidak gonta-ganti acara. Dan momentum transformasi itu sudah kelihatan. Kalau kita melakukan sesuatu dan ditentang oleh negara-negara lain, lah itu. Hilirisasi misalnya, tadi sudah disampaikan oleh Adinda Wirjawan. Hilirisasi. Itu memunculkan nilai tambah yang berlipat-lipat. Tetapi ini ditentang, digugat oleh Uni Eropa, ke WTO. Dan maaf, kita kalah. Bukan menang, kalah kita. Kita banding lagi, ya kita hadapi. Saya yakin, kita mungkin akan kalah lagi. Tetapi industrinya sudah jadi. Kita undur-undur nggak apa-apa, mundur. Industri nikel sudah jadi, industri EV baterai sudah jadi, industri mobil listrik sudah jadi. Karena memang membangun sebuah industri, membangun sebuah manufacturing itu butuh waktu. Nggak tahu apakah ada banding yang kedua. Kalau ada banding lagi. Pokoknya jangan mundur sambil industrinya segera dibangun. Coba dilihat, di 2014 ekspor kita saat kita mengekspor dalam bentuk mentahan itu hanya 2,1 billion US dollar, artinya 30 triliun. Kemudian karena kita sekarang sudah bisa membangun industri nikel, ekspor tahun 2022 kemarin 33 billion US dollar, artinya hampir 500 triliun. Coba berapa kali lipat nilai tambah yang kita dapatkan? Berapa kali lipat pajak yang kita dapat, PNBP yang kita dapat, biaya ekspor yang kita dapat, royalti yang kita dapat untuk pendapatan negara. Freeport misalnya, ini nikel, tembaga sekarang Freeport. Sebelumnya kita hanya memiliki saham di situ hanya 9%. Kemudian kita ambil alih dengan negosiasi, sekarang sudah mayoritas menjadi 51%. Artinya Freeport itu bukan milik Amerika lagi, sudah milik Indonesia, milik negara kita. Jadi jangan punya ada bayangan di sini Freeport itu Amerika, sudah Indonesia. Sebentar lagi akan kita tambah menjadi 61% lagi. Dan pendapatan Freeport sekarang ini 70% itu masuk ke negara. 70%. Begitu kita naik lagi menjadi 61% nantinya, 80% akan masuk ke negara. Inilah proses-proses, tetapi untuk mendapatkan hal seperti itu, sekali lagi, tantangannya besar, tantangannya tidak mudah, butuh nyali, butuh keberanian. Kadang yang saya kadang-kadang, ini kok di dalam negeri, kita ngambil alih seperti ini, nggak ada yang dukung, diem-diem saja, malah kadang sebagian membuli. Tapi saya sudah terbiasa dihina, difitnah, dicaci maki, diejek. Saya terus saja. Kalau saya yakini benar, saya akan terus. Jadi kalau kita konsisten, hilirisasi, kemudian digitalisasi, masuk ke ekonomi hijau, kita konsisten terus ke arah itu. Saya yakin Indonesia emas di tahun 2045 itu bukan sesuatu yang sulit kita dapatkan. Dan kita tahu ke depan tantangan-tantangan itu semakin berat, gelombang disrupsi teknologi semakin kencang, kita tahu hampir setiap hari ada barang-barang baru
big data analytic, AI, machine learning, stem cell, bioteknologi, robotik, semuanya muncul terus-menerus. Satu belum kita selesai, kita pelajari muncul yang lain. Dan juga tantangan yang kita hadapi, rivalitas dan geopolitik yang sulit kita hitung, sulit kita kalkulasi. Kita tahu perang masih terjadi di Ukraina, di Gaza, di Yaman, dan juga kebijakan proteksionis global yang dulu semua terbuka, semua mengajak global masuk ke globalisasi, tapi sekarang sudah kebalik lagi. Semua memproteksi. Entah dengan embargo, entah dengan sanksi, restriksi, semuanya. Dan kalau kita hitung 2014 masuk ke 2023, sudah naik 3 kali. Negara-negara yang menjadi proteksionis dan penggunaan fiskal dalam perang. Kita tahu juga tantangan perubahan iklim yang semakin masif. Dan ini juga sama, sulit dihitung, sulit dikalkulasi. Kita tahu, kita di 3 tahun yang lalu, misalnya urusan beras kita masih bisa pegang. Tapi begitu ada El Nino, kekeringan panjang, kemudian hujan ekstrim yang sangat deras sekali, semuanya menurunkan produktivitas pertanian kita. Sehingga mau tidak mau karena urusan perut rakyat kita harus mengimpor beras. Tetapi sekarang juga mengimpor beras juga tidak semudah 5 atau 10 tahun yang lalu. Karena semua negara juga ingin memegang stok berasnya sendiri-sendiri. Tidak mau menjual karena juga untuk menyelamatkan rakyatnya sendiri-sendiri. Kita tahu 19 negara sekarang ini telah menstop, mengurangi, dan 5 negara menstop total ekspor berasnya. Sehingga negara-negara dengan penduduk besar itu kesulitan, banyak yang mengalami kesulitan dalam mencari pangan untuk rakyatnya. Dan kita tahu potensi krisis itu sekarang ada di mana-mana, di hampir semua negara. Negara-negara maju terutama sekarang ini betul-betul berada pada tantangan itu. Negara-negara besar di dunia, Jerman misalnya, probabilitas untuk mengalami resesi sudah di angka 72%. Kemarin kita tahu Jepang masuk resesi, Inggris masuk resesi. Tantangan-tantangan seperti itu yang kadang-kadang kita tidak sadar karena kita masih berada pada posisi normal. Uni Eropa, probabilitas untuk masuk ke resesi 60%. Dan Indonesia, alhamdulillah kita patut bersyukur berada di angka 1,5% probabilitas resesinya. Saya menaruh harapan besar pada generasi muda, kepada mahasiswa Buddhis Indonesia, pada himpunan mahasiswa yang berorientasi pada kebangsaan, yang selalu menjaga persatuan, yang selalu menjaga Pancasila, yang selalu menjaga NKRI. Karena itulah kunci kekompakan ini akan membawa negara kita melompat menjadi negara maju. Itu saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan dengan memohon anugerah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada sore hari ini secara resmi Kongres ke-12 Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia tahun 2024 saya nyatakan resmi dibuka. Selanjutnya pemukulan gong berkenan mendampingi Menpora, Panglima TNI, Kapolri, Penjabat Gubernur DKI Jakarta, dan Ketua Umum Hikmah Budi. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Dengan demikian, Kongres Hikmah Budi ke-12 tahun 2024
resmi dibuka.